Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Juli 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, kalau tidak cocok untuk beberapa pesan yang tersampaikan, atau ada beberapa energi yang menurut kamu kurang pas dengan kamu, itu bisa jadi bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu. Ya, seseorang yang dealing sama kamu di sini banyak ya. Bisa atasan, partner kerja, partner bisnis, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Oke. Ada Star, Two of Pentacles, The World, Five of Swords, Knight of Cups, The Hangman, Ten of Swords, The Hermit, dan the bottom of the deck kamu ada The Emperor, ada Six of Wands. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua ya, untuk teman-teman Cancer yang sudah mendoakan anak buah saya. Ya, sekarang keadaan anak buah saya udah baikan. Ini berkat doa-doa teman-teman sekalian. Yap, saya merasakan energi beberapa di antara kamu di sini yang senang banget gitu, sharing ya, senang berbagi kata-kata yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat, atau memiliki rasa empati yang sangat besar mengenai informasi yang memberikan saran yang bijaksana, ataupun kata-kata yang halus, yang menyejukkan, semacam gitu. Ya, semoga pesan-pesan yang disampaikan lewat bacaan ini ya bisa menyejukkan hati teman-teman Cancer ya. Oke. Saya lihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah keuangan yang juggling ya, gali lubang tutup lubang. Harus pandai-pandai di dalam memanage keuangan, karena ini tiba-tiba bisa jadi ada nanti kebutuhan mendadak gitu ya. Jadi kok ke kalap gitu. Aduh, mau bayar pakai apa, sementara kebutuhan yang lain, ini uang untuk kebutuhan yang lain. Nah, muncul lagi ini ada tanggung jawab baru lagi. Aduh, kok mendadak ya gitu. Nah, perlu berhati-hati bagi Cancer di minggu ini gitu ya, memanage keuangan. Jangan beli barang-barang yang atau melakukan pengeluaran yang tidak terlalu penting banget gitu ya. Ya, ini untuk antisipasi manakala ada kebutuhan mendadak di minggu ini, karena saya ngerasa ada semacam berita ya, semacam panggilan, sesuatu yang harus kamu penuhi di minggu ini. Oke, ada Knight of Cups ya, ada The Hangman ya. Ada kabar baik ya, ada semacam panggilan interview, ada kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh jalan keluar untuk mengatasi masalah keuangan, namun tertunda gitu di minggu ini. Ya, saya ngelihat ada penundaan untuk beberapa di antara kamu. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan di awal ya, perlu ini jaga-jaga untuk masalah keuangan, karena bakalan semacam ada berita, panggilan, sesuatu yang harus kamu penuhi ya, tanggung jawabi ya, semacam gitu. Ada Five of Swords ya, jangan boros gitu ya. Jangan cepat atau impulsif di dalam melakukan pengeluaran ya. Kamu jalan-jalan, suka ini langsung beli aja gitu, jangan gitu. Oke, ada The World. Sebenarnya ada nih ya keberuntungan itu ya, tapi ini ibarat lucky draw gitu ya. Semua orang kan memiliki peluang yang sama gitu ya, cuman di sini saya ngelihat sepertinya kamu kehilangan kesempatan itu gitu ya. Dan ada The Hermit, ada semacam rasa sedih ya, semacam penyesalan
Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang bersikap tabah, wong ya kalau memang ini bukan rezeki ya udah saya ikhlaskan aja gitu ya. Ada beberapa di antara kamu, saya ngelihat kehilangan kesempatan di sini karena ada semacam kelalaian gitu ya. Contohnya nih, udah ada panggilan gitu, ya nggak tepat waktu udah hadir pada saat interview, otomatis kan kehilangan kesempatan di sana. Dan itu terjadi karena adanya kelalaian. Ya, jangan sampai di minggu ini ada tindakan-tindakan yang lalai yang kamu lakukan sehingga menimbulkan kerugian, kehilangan kesempatan, kehilangan keberuntungan. Oke? Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Cancer ya. Cancer. Terkadang gini ya, saya punya cerita nih gitu. Nah, saya menceritakan ini bukan ngaur gitu ya, tapi ada hubungannya dengan beberapa energi yang saya rasakan di sini seperti kerugian, rugi, ya. Tapi ini semacam karma, walaupun di sini nggak ada the devil, tapi saya ngerasa ini semacam karmic cycle gitu. Ada beberapa di antara kamu energinya susah untuk memberi gitu, mengulurkan tangan. Nah, karma yang didapat ya di minggu ini ya, gitu ya. Aturan ada kian peluang, jadi hilang gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Cancer, ya saya punya cerita ya, kakak saya pernah minjam uang tuh sama kakak ipar gitu ya. Nah, pinjamannya ini 1 juta. Ini dulu masih dalam kehidupan yang sangat susah banget gitu bagi kakak kandung saya. Nah, ternyata kakak ipar ini nggak tahu karena masalah apa dia mintanya dengan cara yang kurang enak gitu ya. Nah, caranya kurang bagus ya, itu uangku dikembalikan dong. Nah, jangan begitu caranya gitu ya. Saya belum punya uang gitu ya kan, sahut kakak saya. Nah, datang kakak ipar, ya saya nggak mau tahu, harus ada sekarang juga. Nah, pada saat itu anak kakak saya masih sakit gitu. Nah, apa yang terjadi ya, dia usahakan meminjam dari orang lain terus dibayarkan. Pada saat itu juga dengan hati yang sangat teriris-iris gitu. Hari itu juga kakak ipar saya dapat karmanya. Uang yang dia terima itu hilang. Dicuri orang gitu. Nah, semacam itu toh gitu ya. Kadang kita perlu berbuat baik untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang baik atau karma yang baik. Mungkin nggak kita dapatkan sekarang, tapi di kemudian hari, atau bukan kita yang memperoleh tapi anak-anak kita, semacam gitu ya. Oke, ada Knight of Pentacles, Knight of Swords, the Emperor, the Moon, Two of Swords, the Hangman, ada Seven of Wands dan juga Nine of Cups. Ya, saya melihat ada di sini kekurang hati-hatian, kurang teliti, kurang detail ya yang kamu lakukan, atau sebaliknya bisa jadi karena terlalu detail, terlalu analitis gitu ya, sehingga gerak langkah kamu nggak pas, dia salah gitu ya. Ya akhirnya ada kegagalan, ada kehilangan kesempatan, peluang untuk memperoleh peruntungan. Ya, saya nggak mengatakan total 100% gagal atau kamu kehilangan kesempatan itu selamanya gitu, enggak. Di minggu ini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini semacam beruntungnya itu tersendat gitu ya. Ibarat ini menggali emas gitu, emasnya di dalam gua ya. Di sebelah sana itu ada banyak emas dan kamu di sebelahnya lagi kamu sedang menggali. Ya pernah lihat meme seperti itu ya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mengacaukan, seperti mengganggu pikiran kamu
Ya, bisa jadi karena terlalu khawatir atau terlalu frustasi, ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang mengalihkan perhatian kamu sehingga nggak fokus, nggak detail di dalam pekerjaan. Alhasil kamu jadi diem, jadi stagnan gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Sementara sebenarnya di balik itu emasnya udah besar banget gitu tuh, banyak banget gitu. Dan dinding pemisah itu udah tinggal sedikit lagi sebenarnya gitu. Cuman kamu duduk terdiam di sana gitu ya, melakukan aktivitas yang lain, ya. Semacam gitu tuh ilustrasinya ya. Ya semoga bisa dipahami. Ya, padahal di sini saya ngelihat bahwa kamu adalah sosok yang mampu menyelesaikan banyak masalah, ya, yang educated, berpendidikan, punya banyak pengalaman, selalu upgrade pengetahuan gitu. Tapi ada sesuatu yang ngeblok mental kamu, ada sesuatu yang ngeblok ide kreativitas kamu, ya. Ada energi negatif di sini nih yang membuat kamu tersendat, berhenti gitu, fokus kamu teralihkan gitu ya, nggak fokus dia terus kerja menggali gitu, kamu berhenti di sana gitu. Nah, alhasil ya ini nggak nyampe ke tangan, rezeki tadi nggak nyampe ke tangan gitu ya. Ya apapun itu ya, setiap orang kan punya nggak selalu ya perjalanan kita tuh sukses gitu ya, sekali dikerjakan langsung sukses, bakalan ada tantangan ya. Kalau nggak dari orang-orang sekitar yang memberikan godaan ya, pikiran-pikiran negatif, ya bisa diri sendiri ya. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah belajar dari pengalaman. Pengalaman akan mengajarkan kita menjadi seseorang yang lebih kuat lagi, lebih berani lagi, lebih percaya diri, dan lebih positif lagi. Beberapa di antara kamu senang banget mendengarkan kata-kata yang bijaksana, ya, bahkan memberikan kata-kata yang menjejukkan bagi teman-teman juga senang banget ya. Itu bagus banget ya. Ya. Lepaskan energi negatif ini nih, jangan mau dikontrol oleh pikiran negatif atau kegiatan-kegiatan yang mengalihkan fokus kamu ya. Kalau misalnya mau menyelesaikan tugas, tuntaskan tugasnya sampai selesai baru nonton gitu, jangan jadi nonton dulu gitu ya kan. Ya, semacam ada pelarian di sini ini ya, yang membuat kamu jadi berhenti. Itu yang menimbulkan kenapa harapan kamu belum terwujud ya. Oke. Terus ditambah lagi nih, saya ngerasakan ada energi di sini, ada peruntungan gitu. Tapi entah kenapa ada aja selalu pengeluaran, ada aja nih saluran keberuntungan tadi itu ya. Jadi ibarat uang itu numpang lewat gitu dari tangan gitu ya kan. Ya, semoga ini bermanfaat untuk Cancer ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.